Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Salam buat keluarga teman-teman di rumah. Salam sepak bola. Perkenalkan gue Jay, gue si netizen yang suka membahas bola. Ya teman-teman, ada sebuah drama yang terjadi di pertandingan antara Liverpool versus Manchester City yang dimenangkan oleh Manchester City dengan skor 1-2, dan itu harusnya 1-3 ya. Ini wasitnya katro banget. Ini harusnya 3-1 guys. Ya harusnya gol Cherky itu harusnya disahkan ya, karena itu kan advantage mencetak gol ya. Harusnya nggak boleh wasit tiba-tiba menganulir gol kemudian memberikan red card kayak gitu. Itu nggak, harusnya nggak bisa. Harusnya gol lebih didahulukan ya. Tapi ya kita sudah tahu semua ya wasit Inggris seperti apa. Jadi ya mari kita bahas pertandingannya. Jujur, menonton pertandingannya ngantuk, terus terang ngantuk sengantuk-ngantuknya. Kenapa? Tidak ada kreativitas dari kedua tim. Ya, bola itu muntal mantul ya. Apalagi di babak pertama Liverpool sama sekali nyaris nggak dapat peluang. Sekalipun mereka sekali-kali dapat bola ya. Oh, Liverpool mainnya jelek banget ya babak pertama. Ya, pegang bola aja nggak bisa Liverpool. Ya, jadi overall seperti biasa City dengan possessionnya yang sangat kuat menguasai pertandingan. Namun City pun tidak punya kreativitas, sehingga permainan sangat membosankan ya. Lihat ya, Bernardo Silva, Semenyo, Marmus yang main ya. Haaland meskipun City banyak peluang tetap kelihatan terisolir gitu ya. Kenapa? Itu bukan salah Haaland, karena dia nggak dapat suplai bola. Tidak ada kreativitas sama sekali ya. Marmus gitu-gitu aja, Semenyo gitu-gitu aja gitu ya. Paling sesekali Enori menusuk gitu ya, tapi ya tidak efektif juga ya. Sehingga apalagi Liverpool ya, Liverpool ini sangat terkurung lapangan tengahnya. Namun di menit 25-an lah, ketika Wirtz sudah mulai sering turun, wah, Wirtz ini benar-benar pemain yang sangat sangat mobile ya, sangat-sangat mobile. Jika dia turun, dia bisa memberikan sesuatu di lapangan tengah. Tapi itu pun kayak cuma berlangsung 5-10 menit. Kesananya tenggelam lagi gitu ya. Jadi benar-benar boring pertandingannya. 0-0 bertahan hingga turun minum. Di babak kedua permainan sudah sedikit lebih menarik. Kenapa? Karena Liverpool meningkatkan intensitas permainan. Ya, dan langsung mendapatkan banyak peluang di babak kedua, create chances. Tapi Liverpool pun tidak punya kreativitas. Mo Salah yang biasanya sangat kreatif ya, entah kenapa Mo Salah ini ya di musim ini ya, overall asis dia yang spektakuler itu udah nggak kelihatan. Bener, akurasinya benar-benar sudah sangat menurun Mo Salah ini ya. Akurasi tembakannya, akurasi crossingnya, passingnya, itu benar-benar pemain kayaknya udah habis. Benar-benar Salah udah habis. Meskipun dia mendapat banyak sekali ruang ya, karena Adnori tidak terlalu ketat menjaga dia, tapi Salah itu kayak tidak bisa melakukan apapun gitu. Nyaris tidak bisa melakukan apapun. Jadi ya ini murni masalah kualitas gue rasa. Hingga akhirnya Liverpool mendapatkan gol ya, lewat tendangan bebas spektakuler dari Dominic Szoboszlai yang melintir ya ke kanan dan tidak bisa dijangkau oleh Donnarumma ya. 1-0 untuk Liverpool. Namun City berhasil membalas lewat gol Bernardo Silva memanfaatkan sundulan dari Erling Haaland ya, itu di menit 80 berapa gitu lupa. Bernardo Silva 1-1. Dan di akhir pertandingan di extra time ada drama di mana Matheus Nunes dijatuhkan oleh Alisson, dan itu clear penalti gue rasa ya. Tetap meskipun itu posisinya sudah di pojok, tapi menghentikan orang dengan badan itu harusnya nggak boleh ya, tetap nggak boleh jatuh dan clear penalti. Gue rasa itu juga tetap penalti. Dan Haaland berhasil mengeksekusi penalti tersebut dengan sangat baik. 1-2, dan di akhir pertandingan ada drama di mana Alisson sudah maju ke depan ya di peluang terakhir Liverpool, dan bola berhasil didapatkan oleh City. Ryan Cherky berhasil menendang bola dari tengah dan gol. Ya, namun dalam proses gol itu ada kejar-kejaran dari Szoboszlai dan Haaland. Ya, ada kejar-kejaran dari Szoboszlai dan Haaland dan saling tarik menarik lah gitu, saling tarik menarik. Dan
yang lucunya adalah gol itu dicek di VAR sama wasit dan golnya dianulir. Ini lucu sekali sih, terus terang lucu sekali. Kenapa? Karena tidak boleh harusnya gol dianulir kecuali cedera kepala. Ya, kecuali cedera kepala. Ini gol tidak boleh harusnya dianulir. Kenapa? Karena advantage untuk City. Ya, law of the game-nya sudah seperti itu. Kalian boleh lah koreksi gue kalau salah ya. Tapi setahu gue law of the game-nya adalah goal scoring opportunity itu harus diprioritaskan lebih dahulu. Ini kan bola masih bergulir ke gawang ya. Jadi kan ya di belakangnya Haaland sama Szoboszlai tarik-tarikan. Ini malah dianggap kalau Szoboszlai menghentikan goal scoring opportunity dari Haaland, padahal yang punya peluangnya Cherki. Ya, itu pun kalau kalau tidak ada tarik-tarikan Haaland sama Szoboszlai di situ pun ya padahal tetap jadi gol juga. Ya. Jadi kayak gitu. Jadi cukup aneh. Ini kan bola harusnya juga didapatkan oleh Haaland juga ya kan, oleh Haaland juga. Ini kan situasi rumit yang terjadi antara Haaland dan Szoboszlai harusnya tidak dianggap. Karena bolanya itu ada di Cherki. Goal scoring opportunity-nya kan ada di Cherki, bukan di Haaland. Ya kan secara logika gitu ya. Ya tapi wasit Inggris kita sudah tahu seperti apa. Dan yang dirugikan siapa? Yang dirugikan itu City, bukan Liverpool. Meskipun Liverpool terkena kartu merah. Szoboszlai di kartu merah karena dianggap menghalangi Haaland mencetak gol. Tapi ini kerugian buat City. Kenapa? Karena gol tetaplah hal yang paling mahal di sepak bola. Ya, gol itu hal yang paling mahal di sepak bola. Untung kondisinya City udah menang 2-1. Coba kalau ini masih 1-1. Wah, bisa ngamuk itu Pep Guardiola gue rasa. Karena itu peluang mahal untuk mencetak gol. Emang agak katrok wasit ini bener. Harusnya City menang 3-1 harusnya. Ya, tapi ya sudah. Pertandingan berakhir 2-1 untuk City, tetap menang juga. Dan ini memangkas jarak poin ya menjadi 6 poin. Memangkas jarak City dan Arsenal menjadi 6 poin. Dan City masih on track untuk meraih gelar juara. Dan sementara untuk Liverpool, hasil ini membuat mereka menjauh dari 4 besar. Dan Liverpool gue rasa sudah tidak punya harapan untuk juara Liga Inggris. Ya, mempertahankan gelar Liga Inggris karena selisihnya sangat jauh ya, 17 poin selisihnya dari Arsenal, dan itu sudah nyaris nggak mungkin gue rasa ya, mungkin berapa 14 atau 13 pertandingan lagi ya, nyaris tidak mungkin gue rasa untuk mengejar Arsenal. Ya, jadi ya untuk Liverpool segera berbenah ya, terutama Alexander Isak ya. Ini orang harus dievaluasi banget, ini nggak tahu ini pemain kenapa gitu ya, Alexander Isak. Kemudian ya gue rasa musim depan ini ya, untuk kedua tim gue rasa ya, kehilangan Kevin De Bruyne di Manchester City dan kehilangan Trent Alexander-Arnold di Liverpool sangat kerasa impactnya. Ya, tanpa kedua pemain ini Liverpool ataupun City sama sekali nggak stabil mainnya. Ya, nggak stabil, bener. Tanpa De Bruyne dari City dan tanpa TAA dari Liverpool, permainan Liverpool hancur banget, gak ada kreativitas. Permainan City pun sama, hancur banget, gak ada kreativitas. Bener-bener ngandelin skill. Dan itu gue rasa nggak cukup. Lihat Arsenal tuh, ya, Arsenal begitu banyak kreativitas, makanya mereka bisa lebih konsisten. Ya, tapi untuk City dan Liverpool ya, gue rasa City pun tidak akan terlalu bisa mengejar Arsenal harusnya. Ya, melihat permainan seperti ini lawan Liverpool sih harusnya tidak akan stabil ya hasilnya gitu. Oke. Jadi itu aja ya. Jadi gue rasa ya musim ini mungkin musimnya Arsenal ya. Kita lihat apakah mereka bisa meraih 4 gelar ya, quadruple ya. Karena mereka punya peluang untuk meraih itu. Ya, di Carabao mereka udah ke final, di UCL juga mereka pemuncak klasemen, sudah lolos ke 16 besar.
kemudian di FA Cup juga mereka melaju terus. Jadi mereka masih punya kesempatan untuk meraih 4 gelar musim ini, Arsenal. Oke, itu aja. Jadi ya untuk Liverpool ya gue rasa saatnya berbenah habis-habisan. Ya, oke. Terutama mungkin Gakpo dan Arne Slot. Ya, bye.